Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak harapan umat Islamic School, terkhusus buat kalian anak-anak yang kelas 1 SD harapan umat Islamic School yang solih dan solihah tentunya, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk kembali belajar, yaitu pelajaran adab dan akhlak ya. Namun sebelum belajar dimulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, jangan lupa kalian siapkan peralatan belajarnya ya, terutama bukunya ya. Buku-bukunya baik itu buku tulis maupun buku pelajarannya yang seperti ini ya, yang sudah ada di depan kamera. Baik anak-anak, kita langsung saja ya memulai untuk pelajaran kali ini ya. Ini ada modul akhlak yang kelas 1. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya, kita akan buka dulu ya. Kita kali ini akan membahas tentang adab tidur, halaman 32 ya. Baik anak-anak, Allah menerangkan bahwa tidur itu seperti kematian. Maka dari itu kita mau tidur harus benar-benar siap seperti orang yang siap mati ya. Artinya apa? Bahwa sewaktu-waktu kita bisa saja tidur tapi tidak bangun-bangun karena ruh kita mungkin tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu marilah kita tidur dengan menggunakan adab-adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya. Baik anak-anak, mungkin singkat saja kali ini. Manfaat tidur banyak ya. Selain untuk beristirahat, juga bisa membuat badan kita segar kembali setelah beristirahat ya. Yang tadinya capek menjadi lebih segar dan kembali sehat. Nah, manfaat yang paling utama adalah kita selain sehat juga akan mendapatkan pahala kalau kita melakukan tidur atau melaksanakan tidur sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kita harus belajar kali ini adalah tentang bagaimana adab-adab tidur yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Baik, kita lihat di sini halaman selanjutnya, yaitu di antara adab-adab tidur adalah 1, disunahkan berwudu sebelum tidur. Nah, anak-anak, jadi wudu itu bukan cuma mau sholat, tapi kita disunahkan bahwa Rasulullah itu sebelum tidur itu berwudu ya. Sebagaimana di dalam hadis, iz ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kalian hendak tidur, maka berwudulah seperti ketika berwudu akan sholat. Jadi wudunya sama ya, seperti wudu yang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tempat tidur harus bersih ya. Kenapa? Karena at-tahurus syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang yang mempunyai iman yang baik, harusnya dia menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi kita harus, tempat tidurnya harus kita bersihkan ya anak-anak dari kotoran. Kalau sekarang kan ada sapu lidi yang memang khusus untuk membersihkan kasur kita. Lalu yang selanjutnya, ini yang tidak kalah penting dan yang paling utama adalah adab membaca doa atau zikir ketika hendak tidur ya. Nah, diantaranya yaitu mengumpulkan kedua telapak tangan katanya, terus kemudian meniupkan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas ya. Setelah itu diapain? Setelah kita menangkupkan tangan ya, setangkup, terus kita sambil membaca ya tadi, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh, mulai dari kepala di situ, wajah, dan seluruh tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali ya. Di situ ada hadisnya, kalian bisa baca di rumah ya. Lalu selanjutnya setelah itu baca ayat kursi
ya. Kalian pasti sudah hafal ya ayat kursi ya. Yang selanjutnya yaitu membaca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan selanjutnya. Lalu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, katanya dijelaskan barang siapa yang membacanya sebelum tidur maka akan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan atau yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh anak-anak. Jadi tadi udah ayat kursi, udah tambah lagi dengan ayat terakhir, 2 ayat terakhir ya. Apa sih Pak? Lihat aja di surat Al-Baqarah ya. Baik, selanjutnya ketika hendak berbaring ya. Jadi kalau kita mau berbaring itu baca doa, dan ini kalian pasti sudah hafal ya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Ya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ajarkan kepada putri beliau Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ya. Boleh ya. Ini kalau mau lengkapnya ya. Kalau kalian bisa melakukan ini, masya Allah ya, maka tidur kalian penuh berkah dan insya Allah akan dapat pahala kalau kalian ikhlas melakukannya. Baik, lalu yang selanjutnya yang keempat, apabila bermimpi di sini. Mimpi yang buruk itu datang dari setan anak-anak, dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang harus kita lakukan apabila kita bermimpi? Apa yang harus kita lakukan adalah 1 ya. Apabila bermimpi yang baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerita kecuali kepada orang yang disukai aja. Anak-anak, tidak semua orang suka loh kalau kita misal mendapat berita mimpi yang baik, tidak semua orang suka seperti ya. Jadi kita anggap siapa yang kira-kira memang dia menyukai kalau kita bermimpi baik atau mendapat gembira, kita kabarin ya. Misalnya sanak saudara. Karena ada juga orang yang dengki ya kalau kita ceritakan tentang kebaikan dan kesenangan kita. Lalu apabila bermimpi buruk, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan mengubah posisi tidur, dan tidak boleh menceritakan mimpinya kepada orang lain. Jadi kalau kalian bermimpi yang buruk, maka kalian gak usah ceritalah, diam-diam saja ya. Yang penting kalian ketika bermimpi buruk, maka kalian memohon perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Minimal seperti itu, dan ganti posisi tidurnya ya. Mungkin yang tadinya menghadap sebelah kiri, kalian rubah menjadi sebelah kanan. Dan yang kelima yaitu membaca doa bangun tidur. Ketika bangun tidur kita harus bersyukur pada Allah ya, karena Allah sudah membangunkan kembali kita ya. Kalian kan sudah tahu ya, bacaan doanya yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Segala pujian ya, segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya, dan hanya kepadanya kami kembali. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi harus baca doa, jangan pada saat mau tidur baca doa tapi pas bangun tidur kita nggak baca doa. Jadi kita baca doa ya, karena kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengembalikan kita, ruh kita dan badan kita jadi segar insya Allah. Dan yang terakhir yaitu merapikan tempat tidur. Nah ini ya, sering nih lupa ya, kalian nggak boleh lupa. Jadi kalau kalian harus habis bangun tidur, rapikan kembali bantalnya, spraynya ya. Nah, tahu-tahu pas bangun tidur ya, apa ini kok basah ya, ternyata ngompol lagi. Waduh ya, udah berantakan, bau ompol lagi. Nah ya, makanya kalian sebelum tidur hendaknya pipis terlebih dahulu ya, untuk menghindari ngompol ya. Jadi jangan lupa untuk merapikan kembali tempat tidur ya, dan itu dibiasakan. Jangan sampai kita membiasakan orang lain untuk merapikan. Kita belajar karena itu tempat tidur kita ya. Begitu ya anak-anak. Selain badan kita sehat tadi ya, dalam tidur kita juga mendapatkan pahala ya, untuk melakukan adab-adab tidur kalau kita tidur dengan melakukan adab-adabnya. Baik, sebelum berakhir Bapak akan ulangi lagi ya.
tentang adab-adab tidur supaya kalian enak untuk menghafalnya. Yang pertama, adab-adab tidur yaitu satu, disunahkan berwudu sebelum tidur. Yang kedua, tempat tidur harus bersih. Yang ketiga, kita harus membaca doa ketika hendak tidur, ya. Selanjutnya yaitu kita apabila bermimpi buruk, kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Apabila kita bermimpi baik, maka kita tidak menceritakan juga kepada orang lain kecuali yang memang suka untuk mendengarkan cerita kita. Dan yang kelima yaitu kita membaca doa bangun tidur, ya. Dan terakhir yaitu merapikan tempat tidur. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kita hari ini tentang adab-adab tidur secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, ya. Itu saja. Sebelum berakhir, biar lebih sempurna pertemuan ini, kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.